Kalau kita ngomongin Viking, pasti yang pertama kali muncul di pikiran kita, Viking itu bangsa kuat, brutal, dan kejam. Kalian tahu juga kalau Viking itu gila harta. Mereka kerjaannya menjarah wilayah-wilayah di Eropa, terus manusia-manusia di wilayah jarahan itu, kalau nggak dibunuh semua ya dijadiin budak semua. Nah, semua pasukan yang dikerahkan buat melawan Viking, nggak ada yang menang, karena Viking terlalu kuat. Tapi, kenapa Viking yang terkenal ini cuma bertahan selama 300 tahun aja? Yang mana itu sangat pendek kalau dibandingin bangsa-bangsa kuat lainnya. Ya udah langsung aja, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke alasannya, pertama-tama kita bahas dulu nih, siapa sih Viking sebenarnya? Karena ternyata banyak kesalahpahaman yang sering kita dengar tentang para Viking ini, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh cukup penting. Oke, yang pertama, dari segi penampilan. Viking itu ternyata nggak pakai helm bertanduk kayak yang di film-film. Badan mereka juga nggak semuanya besar dan pirang. Terus yang kedua, di banyak film dan animasi, mereka ditampilkan sebagai orang-orang yang kotor, kelihatan sangat liar dan bau. Tapi kenyataannya enggak. Viking bisa dibilang sangat memperhatikan penampilan mereka. Mereka termasuk orang terbersih di masa itu. Mereka mandi seminggu sekali, nggak kayak orang Eropa lain yang di masa itu cuma mandi setahun sekali. Lanjut ke kesalahpahaman ketiga. Nah, ini menurut aku yang paling penting. Banyak orang salah paham kalau Viking itu adalah suatu ras atau suatu bangsa di Skandinavia, wilayah bagian sini nih, yang sekarang adalah Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Maksudnya gimana? Jadi, kata Viking sebenarnya nggak mengacu pada ras atau bangsa tertentu, tapi merujuk pada orang yang berpartisipasi dalam sebuah ekspedisi laut. Viking itu bukan satu suku bangsa, tapi berbagai kelompok pejuang, penjelajah, dan pedagang yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Nah, itulah kesalahpahaman yang penting menurut aku tentang Viking. Jadi nggak semua orang di Skandinavia pada masa itu semuanya seorang Viking, tapi cuma sebagian kecil dari penduduk Skandinavia aja. Terus, kenapa sih Viking ini jadi bangsa yang sangat kuat dan sangat ditakuti? Oke, kita bahas dulu nih, kenapa Viking ini sangat ditakuti di seluruh Eropa. Jadi, Viking sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat Eropa karena mereka nggak menjarah sekali dua kali, tapi terus-terusan selama ratusan tahun. Jadi siapapun ya, lama-kelamaan pasti bakal takut kalau tahu wilayahnya terus-menerus diserang Viking. Apalagi Viking ini selalu ngebunuh semua orang yang dilewatinya. Mereka tuh sangat serakah kalau tentang uang. Nih, saking serakahnya, setiap mereka menjarah di sebuah desa, mereka tuh nggak ngincar rumah-rumah warga desa yang jelas mayoritas cuma petani dan nggak punya duit. Tapi mereka tuh ngincar gedung yang paling banyak hartanya. Apa itu? Yap, gereja dan biara, tempat ibadah warga desa. Karena apa? Karena pada masa itu, gereja selalu punya banyak emas dari warga desa. Nah, karena mayoritas masyarakat Eropa yang adalah umat Kristen, semakin takutlah mereka karena ada orang barbar yang selalu menjarah tempat ibadah mereka dan ngebunuh orang-orang di sana. Ini juga yang membuat Viking semakin dikenal akan kebengisannya. Nah, sekarang kita masuk ke alasan kenapa Viking yang sangat terkenal kuat ini malah cuma bertahan selama 300 tahun aja. Yang mana itu sangat pendek kalau dibandingin sama bangsa-bangsa lainnya. Bandingin aja sama Inggris, yang waktu itu selalu jadi target penyerangan para Viking, dan Inggris selalu kalah. Bahkan pernah ada satu waktu, mayoritas wilayah di Inggris udah dikuasai sama Viking. Cuma satu kerajaan aja yang tersisa. Tapi bangsa Inggris masih ada sampai sekarang. Jadi alasannya ternyata, walau para Viking ini sangat kuat, seiring berjalannya waktu mereka melemah. Melemah kenapa? Ini dikarenakan kerajaan-kerajaan di Eropa udah makin pinter. Mereka mulai melakukan tindakan pencegahan dari ancaman serangan Viking ini. Misalnya, kan wilayah jarahan Viking itu mayoritas yang dekat dengan laut. Nah, sekarang udah banyak tembok besar buat ngehalangin Viking menerobos masuk tiba-tiba. Apalagi udah ada pasukan pertahanan yang selalu jaga tembok itu kalau Viking datang.
Nah, karena Viking biasanya bergantung sama serangan kejutan, sekarang mereka udah nggak bisa ngelakuin serangan kejutan lagi. Jadinya ya Viking udah nggak semudah itu buat menjarah. Terus faktor kedua adalah masyarakat Eropa yang tinggal di dekat laut juga makin pinter. Mereka udah nggak menyimpan barang-barang berharga di desa mereka yang rawan kena serangan Viking, tapi mereka nyimpennya di kota lain yang aman. Sehingga buat para Viking, menjarah jadi lebih susah lagi. Udah nggak semenguntungkan dulu lagi. Yang dulunya di setiap desa banyak barang berharga atau emas, terutama di gerejanya, sekarang udah nggak ada sama sekali. Faktor selanjutnya yang jadi penyebab jatuhnya para Viking adalah agama Kristen yang mulai masuk ke Skandinavia dan perlahan masuk ke kultur Viking. Masyarakat Skandinavia yang awalnya sangat kekeh, sangat kuat dengan kepercayaan Nordiknya tentang Thor dan Odin itu, mulai goyah sedikit demi sedikit. Para pendeta berhasil membuat sebagian masyarakat Skandinavia, termasuk para Viking, memeluk agama Kristen. Terus karena penjarahan yang dilakuin sama para Viking ini bertentangan sama kepercayaan Kristen, jadinya dukungan dari masyarakat Skandinavia mulai menurun. Karena ya masyarakat Skandinavia ini sedikit demi sedikit pindah ke agama Kristen. Mereka mulai percaya kalau penjarahan yang dilakuin sama Viking itu salah. Dan udah jelas kalau penjarahan itu dilarang sama agama mereka sendiri, agama Kristen. Tapi pengaruh dari masuknya agama Kristen ke para Viking bukan cuma itu aja. Di tahun 911, Rollo yang merupakan seorang pemimpin Viking ditawari tahta oleh Raja Prancis buat memimpin Normandia. Kalau berjanji ke Raja Prancis bahwa dia akan menjadi Kristen dan mengusir Viking, mengusir bangsanya sendiri. By the way, wilayah Normandia itu di sini ya. Yang jelas, darah Viking gak akan mungkin menolak tahta yang besar kayak gini. Rollo akhirnya memeluk agama Kristen dan memimpin Normandia setelah mengkhianati kaumnya sendiri, yaitu mengusir para Viking yang barbar dari Prancis. Nah, terus gimana sih akhir dari era Viking ini? Akhir dari kaum paling kuat di Eropa. Jadi, di tahun 1066, era Viking diakhiri dengan perang terakhir kaum Viking ketika Harald III, raja dari Norwegia, menginvasi Inggris. Nah, di saat itu, pasukan dari raja dari para Viking ini kalah dari pasukan yang dipimpin sama Raja Inggris, Harold Godwinson. Lalu Harald III, raja Norwegia ini, mati saat perang di jembatan Stamford. Nah, setelah kekalahan para Viking itu, udah nggak ada serangan signifikan lagi dari Viking ke wilayah Eropa, dan era Viking pun berakhir. Jadi beberapa faktor yang tadi disebutin udah melemahkan para Viking dan menjarah udah nggak semenguntungkan itu lagi buat para Viking. Oleh karena itu era Viking pun berakhir. Oke, segitu dulu untuk konten kali ini. Kalau menurut kalian apa faktor terbesar berakhirnya era Viking? Yuk diskusi di kolom komentar. Dan kalau mau request bahas sesuatu juga boleh, tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe. See ya.